Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ibu harap demikian. Untuk materi kali ini kita masuk ke bab 13. Bab 13 tentang apa? Minggu kemarin sudah ibu jelaskan melalui Zoom Meet. Kita akan belajar tentang mengolah serealia, jagung, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Mau tahu selengkapnya? Come on, kita mulai. Apa sih serealia? Kayaknya kalian udah sering banget ya, udah familiar dengan kata-kata sereal. Serealia. Nah, serealia itu adalah kelompok tanaman yang dipanen bijinya. Mereka masuk ke kategori biji-bijian. Contohnya seperti apa? Yap, betul. Padi. Nah, seperti itu. Itu biji-bijian yang diolah menjadi makanan yang mengandung pati atau karbohidrat. Oke, materi bab 13. Mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Berikutnya, sebagian besar bahan makanan pokok penduduk dunia merupakan hasil tanaman yang banyak berpati. Apa itu pati? Betul, berkarbohidrat. Meliputi padi-padian, umbi-umbian, dan beberapa jenis buah. Untuk kita, orang Indonesia nih, kita masuk kategori yang makanan pokoknya mana nih? Padi-padian, umbi-umbian, atau kita makan buah? Tuh, kita masuk ke kelompok orang yang makanan pokoknya merupakan padi-padian. Makanan kita apa? Nasi. Nasi dari padi. Oke, kita lanjut ya. Jenis serealia. Ada 3 jenis serealia yang ada, yaitu yang pertama, gandum atau Triticum sp. Yang kedua jagung, dan yang ketiga ada padi atau Oryza sativa. Nih orang-orang biologi pasti ngerti ya nama-nama biologinya. Oke, kita lihat jenis-jenis dari gandum. Jenis-jenis dari serealia maksud ibu ya. Yang pertama ada gandum, tadi ada jagung, dan yang ketiga ada padi. Nah, nih bentuknya gandum nih seperti ini. Biasanya ada roti gandum ya. Jagung, nih jagung bentuknya seperti ini. Ada yang nggak tahu jagung? Nggak mungkin lah ya. Padi otomatis kalian sudah tahu lah bentuk padi kayak gimana. Yang berikutnya kita masuk ke jenis kacang-kacangan. Yang pertama ada yang namanya kacang tanah atau Arachis hypogaea. Nih bentuk kacang tanah, tahu ya, udah tahu semuanya. Biasanya kacang tanah ini dimakan atau digunakan sebagai cemilan ya. Cemilan kalau kita lagi study tour kemana, pasti kalian rata-rata ya, nggak semua sih bawa kacang untuk cemilan. Nah, tapi jangan kebanyakan juga makan kacang ya nak. Karena apa? Karena di kacang itu mengandung lemaknya tinggi banget nih. Lemak di dalam kacang itu mencapai 71,2 gram. Seratnya dikit 2,3. Tuh. Yang berikutnya ada kedelai atau glycine max. Nah, kalau kacang kedelai ini biasanya diolah menjadi makanan tambahan. Contohnya apa makanan tambahan? Tempe, tahu, bahkan kedelai ini dibikin minuman. Betul, sule atau susu kedelai. Pinter semua ya, udah. Kenapa? Karena nih komposisi kimia biji kedelai kering per 100 gramnya adalah nih. Bagus banget ya untuk tubuh kita. Ada vitamin A, vitamin B1, fosfor, kalsium, ada mengandung besi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke jenis kacang-kacangan yang ketiga, yaitu kacang almond. Dimana kacang almond ini mengandung protein yang cukup tinggi. Satu porsi kacang almond kaya akan vitamin E, riboflavin, niacin, dan kalsium. Makanya nggak heran kalau
di luar sana banyak orang yang makan kacang almond karena bagus untuk kulit kita. Kalau di Indonesia, kacang almond biasanya digunakan sebagai topping. Nah, yang suka bikin kue nih, ya, topping brownies, donat. Nah, biasanya buat topping-topping kue kacang almond. Kenapa? Karena kacang almond juga untuk dari segi harganya dia lumayan cukup mahal juga ya. Jadi jarang banget orang Indonesia tuh kelitikannya atau cemilannya kacang almond. Kita masuk yang berikutnya, yaitu jenis umbi-umbian. Ada 3 jenis umbi-umbian. Yang pertama ada umbi batang. Nah, ini gambarnya ya. Umbi batang contohnya ada 2. Yang pertama ada ketela rambat atau Ipomea batatas. Ketela rambat, dari gambarnya paham ya? Betul, ini adalah bentuk ubi. Ubi jalar atau disebut dengan ketela rambat. Yang kedua ada kentang. Nah, ini bentuknya kentang nih. Yang belum tahu kentang, selama ini kan kalian tahunya kentang tuh dari pasar ya, udah bersih, sudah dicuci. Nah, ini kentang ketika baru diangkat dari pohonnya. Yang kedua ada jenis umbi akar. Nah, dari gambarnya udah tahu ya, umbi akar kayak gimana atau apa namanya? Betul, ini disebut juga singkong. Umbi akar adalah umbi-umbian yang terbentuk akibat perkembangan akar yang membesar karena penumpukan nutrisi dalam waktu tertentu untuk cadangan makanan pada tanaman tersebut. Umbi akar atau disebut juga singkong. Yang ketiga, ada yang namanya umbi lapis. Iya, umbi lapis, umbi yang berlapis-lapis, Bu. Benar. Umbi lapis adalah umbi yang bentuknya berlapis-lapis. Ujung umbi lapis dan pangkal akarnya bersatu dengan daun. Nah, ini contohnya. Yang ada di gambar adalah bawang bombay. Contoh umbi lapis, bawang merah dan bawang bombay. Nah, seperti ini. Kalau kalian pernah ngiris bawang ya, berlapis-lapis kan? Nah, itu disebut dengan umbi lapis. Untuk jenis serealia, yang kedua kacang-kacangan dan umbi-umbian sudah Ibu jelaskan. Nah, yang berikutnya adalah contoh dari hasil olahan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, contoh-contoh makanan ini Ibu yakin kalian juga sudah tahu ya, dan mungkin malah sudah pernah membuat atau otomatis makan deh. Nah, berikutnya itu kita akan praktek. Nah, praktek apa? Praktek membuat olahan dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Untuk prakteknya gimana? Di next ya, berikutnya kita akan ketemu lagi dan Ibu akan menjelaskan prakteknya gimana, apa aja, harus gimana gitu. Oke, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup sekian. Semoga yang sedikit tadi Ibu berikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kamu. Oh, umbi tuh ini. Oh, sereal tuh itu tuh. Selama ini cuma tahu sereal. Oh, ternyata sereal itu adalah biji-bijian. Demikian, kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung WA Ibu atau melalui GCR atau Google Classroom. Silahkan kalian bertanya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin berikutnya kita akan ada sedikit latihan dari apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker, usahakan tidak berkerumun, dan satu lagi, tolong betul jangan lupa absen ya, absensi yang ada di GCR. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.